Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai perwakilan ulama tradisionalis yang mendapat bimbingan ideologis dari Ahlussunnah wal Jamaah, yakini tokoh-tokoh seperti Kyai Hasyim Asy'ari, Kyai Hasyim Wahab Hasbullah, dan para ulama lainnya ketika upaya reformasi mulai meluas. Dalam sejarah NU, penciptaan Nahdlatul Ulama tidak dapat dipisahkan dengan dukungan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja. Ajaran ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' atau keputusan ulama terdahulu. Qiyas atau contoh kisah Al-Quran dan hadis menurut Kyai Haji Mustafa Bisri memiliki 3 substansi di dalamnya, yakni sebagai berikut. A. Dalam bidang syariat Islam sesuai dengan salah satu ajaran dari 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan sebenarnya Kyai NU sangat taat kepada Syafi'i. B. Dari perspektif tauhid atau ketuhanan, saya akan mengikuti ajaran Imam Abu Hasan Al-Mati Ali dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. C. Dasar-dasar Imam Abu Qasim Al-Junaidi di bidang tasawuf. Proses mengintegrasi ide-ide Sunni berkembang. Cara berpikir Sunni di bidang ketuhanan bersifat elektik, memiliki pendapat yang benar. Hasan Al-Bashri, seorang tokoh Sunni terkemuka dalam masalah Qadariyah dan Qadariyah mengenai personel, memilih pandangan Qadariyah. Pendapat bahwa pelaku adalah kufur dan hanya keyakinannya yang masih tersisa atau fasik. Apa ide yang dikembangkan oleh Hasan Al-Bashri belakangan justru direduksi menjadi gagasan Ahlussunnah wal Jamaah. Tujuan NU didirikan yaitu berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah serta menurut pada salah satu dari 4 mazhab besar, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang didemokrasikan dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Maksud dan contoh dari Ahlussunnah wal Jamaah sendiri bisa kita lihat dari di sektor pendidikan, kebudayaan, dan pengajaran, mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Di samping itu, NU juga harus berupaya mengembangkan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam guna untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengalaman luas, serta berguna bagi nusa dan bangsa. Di sektor sosial, NU setidaknya mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi penduduk Indonesia. Di sektor ekonomi, NU setidaknya mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan hasilnya lebih diutamakan kepada ekonomi kerakyatan, mengembangkan usaha-usaha yang bersifat positif dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat banyak guna terwujudnya khairul ummah atau umat terbaik. Nah, lalu apakah kekurangan dan kelebihan dari perencanaan lembaga atau organisasi dalam merancang kegiatan-kegiatan yang lebih inovatif? Kekurangan dari perancangan lembaga atau organisasi dalam merancang kegiatan-kegiatan yang lebih inovatif adalah: A. Perencanaan mempunyai keterbatasan mengukur informasi dan fakta-fakta di masa yang akan datang dengan tepat. B. Perencanaan yang baik memerlukan sejumlah dana. C. Perencanaan mempunyai hambatan psikologis bagi pimpinan dan staf karena harus menunggu dan melihat hasil yang akan dicapai. D. Perencanaan menghambat timbulnya inisiatif gagasan baru untuk mengatakan perubahan harus ditunda sampai tahap perencanaan berikutnya. E. Perencanaan juga menghambat tindakan baru yang harus diambil. Sedangkan kelebihan dari perencanaan lembaga organisasi dalam merancang kegiatan-kegiatan yang lebih inovatif adalah: A. Perencanaan akan menyebabkan berbagai macam aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dan dapat dilakukan secara teratur. B. Perencanaan akan mengurangi atau menghilangkan jenis pekerjaan yang tidak produktif. C. Perencanaan dapat dipakai untuk mengukur hasil kegiatan yang telah dicapai karena dalam perencanaan ditetapkan berbagai standar. D. Perencanaan memberikan suatu landasan pokok fungsi manajemen lainnya, terutama untuk fungsi pengawasan.